Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Fatona di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh norma agama, norma sosial, maupun susila. Zina. Kata zina berasal dari zana yazni yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh tanpa akad nikah yang syah. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Di dalam Quran Surat An-Nur ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatan minal mu'minin, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama dan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Analisis isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32. 1. Janganlah kamu mendekati zina. Maksudnya adalah Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina, seperti memandang perempuan yang bukan mahramnya, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, berpakaian tidak menutup aurat, melihat film yang mengumbar aurat. Kedua, menjauhi segala bentuk pergaulan bebas. Ketiga, perbuatan zina termasuk sesuatu yang keji karena perbuatan tersebut menimbulkan keburukan antara lain merusak tatanan hukum dan sosial, merusak harkat martabat manusia, menimbulkan penyakit sosial.
Analisis isi kandungan Quran Surat An-Nur ayat 2, Asbabun Nuzul atau sebab turunnya Quran Surat An-Nur ayat 2 diriwayatkan dari Sa'id bin Mansur yang bersumber dari Mujahid. Ketika Allah mengharamkan zina, di sekitar mereka banyak wanita berzina yang cantik. Kemudian turunlah ayat tersebut yang menegaskan bahwa wanita berzina hanyalah dikawini oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Kategori zina dibedakan menjadi dua. Yang pertama, zina muhson, yaitu pezina yang sudah balik, berakal, dan merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhson adalah dirajam dengan batu hingga meninggal dunia. Yang kedua adalah zina ghairu muhson, yaitu pezina yang masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumannya terhadap zina ghairu muhson adalah didera sebanyak 100 kali dan diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. Hukuman bagi yang menuduh zina. 1. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina itu. Kedua, untuk meyakinkan perihal terjadinya zina, haruslah ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Ketiga, kesaksian 4 orang laki-laki yang adil dengan syarat bahwa setiap mereka harus melihat persis proses zina itu. Jadi harus mengetahui proses terjadinya perzinahan. Yang keempat, hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik adalah dengan didera sebanyak 80 kali deraan. Faktor penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor dari dalam dan yang kedua adalah faktor dari luar. Faktor dari dalam diantaranya 1. Lemahnya iman dan pemahaman mengenai agama Islam. Kedua, bisikan setan, pola pikir, rasa ingin tahu, dan ingin mencoba-coba. Ketiga, lemahnya pemahaman terhadap dampak dari pergaulan bebas. Yang keempat, gaya hidup. Yang kelima, komunikasi tidak berjalan dengan baik antara keluarga. Faktor dari luar diantaranya adalah 1. Paham sekularisme dan liberalisme di kalangan masyarakat. Kedua, lemahnya kontrol orang tua karena mungkin orang tua yang sibuk bekerja
pergi pagi, pulang malam, akhirnya tidak ada kontrol terhadap anak-anak kita. Ketiga, menurutnya fungsi kontrol dari masyarakat karena mungkin mereka sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Keempat, pengaruh media massa seperti HP, laptop, dan lain-lain. Yang kelima, minimnya sarana pengembangan dan aktivitas remaja. Dampak negatif pergaulan bebas dan perbuatan yang mendekati zina diantaranya adalah 1. Melemahnya ketahanan iman. Kedua, pergaulan lawan jenis yang permisif. Ketiga, malas beribadah. Keempat, terjadinya tindak kekerasan. Yang kelima, terjangkitnya penyakit kelamin. Yang keenam, adanya pelanggaran dengan mengkonsumsi minuman keras. Dampak yang akan dijatuhkan di akhirat nanti, yang pertama adalah mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, hisab yang jelek karena terlalu banyak dosa. Yang ketiga, siksaan di neraka yang sangat pedih. Adapun manfaat dan hikmah menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Antara lain, 1. Menjaga kehormatan perempuan. Yang kedua, mencegah percampuran nasab. Yang ketiga, mencegah banyaknya anak yang terlantar karena dari kedua orangnya tanpa ada ikatan perkawinan yang syah. Yang keempat, mencegah keutuhan ketentraman rumah tangga. Kelima, mencegah penyebaran kejahatan. Yang keenam, mencegah penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS. Menerapkan perilaku mulia seperti yang pertama adalah menjaga pergaulan yang sehat, baik dengan keluarga, dengan teman, maupun dengan rekan kerja. Yang kedua, menjaga aurat. Untuk yang perempuan, auratnya adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Untuk laki-laki, antara pusar sampai lutut. Yang ketiga, menjaga pandangan karena memang segala sesuatu itu bermula dari pandangan. Yang keempat, menjaga kehormatan. Yang kelima, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Sebagai seorang pemuda ataupun pemudi, seharusnya
harus rajin berpuasa dan selalu rajin beribadah agar supaya bisa menjaga diri kita, menjaga martabat kita sebagai seorang muslim. Jika kita dapat menerapkan perilaku mulia tersebut, maka insya Allah kita akan terjaga dari pergaulan yang bebas dan perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Demikianlah pembahasan tentang pergaulan bebas dan larangan zina. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.